Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Diana Hernawati SPD MPD dan Diki Muhammad Haidi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata. Serta rekan-rekan semua yang kami rindukan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok reptil yang beranggotakan Sarah Nur Kamila, Sulfa Rifa Nabila, Siti Fatimah Zahra, Aflah Ma'rifatullah, Nurul Hidayah, dan Andi Mulyadi. Untuk pemaparan materi yang pertama mengenai perspektif evolusioner dengan submateri interpretasi kladistik dan silsilah amniot, serta evolusi amniot awal dan struktur tengkorak akan dijelaskan oleh saya, Nurul Hidayah. Apa itu reptil? Reptil itu berasal dari bahasa Latin, yaitu repens, yang artinya melata atau merayap. Maka sering kita lihat reptil-reptil di sekitar kita melata seperti ular atau merayap seperti cicak. Nah, ciri-cirinya memiliki kulit kering dengan sisik di luar, tengkorak dengan satu titik artikulasi, dan tulang belakang, pernapasan melalui paru-paru, ginjal metanetik atau hemat air, fertilisasi internal, telur amniotik atau telur ketuban, dan poikiloterm. Nah, telur amniotik atau telur ketuban adalah sinapomorfi utama yang membedakan reptil, burung, dan mamalia dari vertebrata lainnya. Sebagai kata kunci, telur ketuban merupakan pembeda antara reptil, burung, dan mamalia. Nah, membran ekstra embrionik telur ini melindungi embrio selama perkembangan di lingkungan terestrial. Nah, taksonomi sebelumnya telah memperlakukan reptil, burung, dan mamalia sebagai kelas yang terpisah. Analisis kladistik modern telah mengungkapkan bahwa burung, kura-kura, buaya, kadal, dan tuatara merupakan dari garis keturunan reptil. Nah, reptil telah berevolusi dari nenek moyang dengan tengkorak diapsid, dengan bukaan atas dan bawah di daerah temporal tengkorak. Akan lebih jelas setelah pemaparan slide selanjutnya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari amnion atau telur ketuban yang sebagai pembeda antara mamalia, reptil, dan burung. Nah, selanjutnya, ini merupakan kladogram dari reptil atau filogeni amniot. Nah, kladogram ini menunjukkan salah satu interpretasi filogeni amniot. Hubungan filogenetik dalam amniota masih kontroversial. Bukti molekuler yang kuat menunjukkan bahwa mamalia ini memiliki tengkorak tipe sinapsid, berkerabat dekat dengan amniota leluhur. Garis keturunan ini ditampilkan dengan menggunakan garis putus-putus. Semua amniota lainnya diapsid, termasuk juga aves. Semua amniota lainnya ini adalah bagian dari garis keturunan reptil. Di sini merupakan garis keturunan dari reptil, ditampilkan dalam garis yang padat. Nah, klasifikasi tradisionalnya yang mengecualikan burung dari reptil tidak valid karena menghasilkan pengelompokan yang parafiletik. Nah, dalam interpretasi yang ditampilkan di sini, kura-kura ini dikelompokkan dengan diapsida. Tidak hanya fenestre, temporal di tengkorak mereka pasti merupakan karakteristik keturunan. Karakteristik turunannya. Testudin ditampilkan sebagai kelompok. Ini testudin. Ini ditampilkan sebagai kelompok saudara dari Archosauria. Kelompok saudara dari Archosauria, yang merupakan subjek perdebatan yang sedang berlangsung. Nah, sinapomorfis yang digunakan untuk membedakan taksa yang lebih rendah adalah karakteristik kerangka, biasanya tengkorak, yaitu seperti sinapsid tengkorak, diapsid tengkorak, dan anapsid yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, dilihat dari filogeni ini, mamalia berkerabat dekat dengan leluhurnya amniota, kemudian dari sini reptil dan aves memiliki tipe
diapsid tengkorak, dan sedangkan kura-kura, yang kura-kura ini memiliki tipe yang anapsid. Nah, selanjutnya ini tipe-tipe tengkorak sinapsid, anapsid, diapsid yang tadi dalam filogeni itu sebagai pembeda antara mamalia, reptil, dan aves. Nah, amniota diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tengkorak dan perlekatan otot rahang. Nah, yang A, yang ini, tengkorak sinapsid memiliki bukaan temporal tunggal, ya, satu doang ini, dan merupakan karakteristik dari garis keturunan amniota yang mengarah pada mamalia. Makanya, tadi dikatakan dalam filogeninya, mamalia memiliki tipe tengkorak sinapsid, jadi seperti ini tipe tengkoraknya. Kemudian tipe tengkorak anapsid, tidak memiliki bukaan. Nah, tidak ada kan, tidak ada bukaannya, tidak memiliki bukaan di regional temporal. Tengkorak ini jenis merupakan ciri khas penyu dan sejumlah keturunan reptil lain yang telah punah. Nah, tadi makanya dikatakan bahwa ciri dari yang penyu yang tadi termasuk tipe anapsid. Kemudian selanjutnya tipe tengkorak diapsid memiliki dua bukaan. Nah, satu, dua, di bagian temporal yang ini. Tengkorak jenis ini merupakan ciri khas kadal, ular, kadal cacing, tuatara, dan burung. Makanya tadi kebanyakan reptil dan aves disatukan karena tipe tengkoraknya yang sama, yaitu diapsid. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai survei reptil yang akan dibahas oleh saya Zulfa Rifana Nabilah, NPM 192154029. Di sini saya akan membahas terkait karakteristik umum reptil, kemudian ordo Testudines, dan juga ordo Crocodilia. Secara umum, reptil memiliki karakteristik yang pertama, tengkorak dengan satu permukaan atau kondilus yang berartikulasi dengan tulang leher ruas pertama. Kemudian respirasinya menggunakan paru-paru, fertilisasi secara internal, dan telurnya ini beramnion, ya, seperti kelompok amniota pada umumnya. Kemudian ginjal metanefrik atau tipe metanefros. Nah, tipe metanefros ini merupakan perkembangan ginjal yang paling akhir pada vertebrata. Dan ini dimiliki oleh seluruh kelompok amniota seperti reptil, kemudian aves, dan juga mamalia. Nah, kemudian ginjal metanefros ini berfungsi pada hewan untuk seumur hidupnya. Kemudian memiliki kulit kering dengan sisik epidermis berkeratin. Keratin adalah protein resisten yang ditemukan dalam struktur amniota yang diturunkan secara epidermal. Nah, keratin ini merupakan pelindung ketika secara kimiawi terikat pada fosfolipid, maka akan mencegah kehilangan air di seluruh permukaan tubuh hewan. Nah, kemudian 3 anggota dari 4 ordo yang akan dijelaskan di sini hidup di semua benua kecuali Antartika. Namun, reptil adalah bagian dominan dari ekosistem utama manapun yang hanya di lingkungan tropis dan juga subtropis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ordo yang pertama, yaitu ordo Testudines. Testudines ini meliputi kura-kura dan juga penyu. Nah, dapat kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada penyu atau penyu laut atau sea turtle, kemudian ada juga kura-kura darat atau yang dalam bahasa Inggris bernama tortoises, kemudian ada juga kura-kura air tawar atau freshwater turtles. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai penyu laut. Penyu laut ini tentunya memiliki habitat di laut karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Dan ia akan ke darat itu hanya untuk membuat sarang untuk menyimpan telurnya. Secara fisik, penyu laut ini bisa dilihat perbedaannya dengan kura-kura, itu bisa dilihat dari tempurung atau cangkang dan juga kakinya. Untuk penyu laut, tempurungnya ini lebih pipih dan juga streamline ini untuk memudahkannya dalam berenang di laut. Kemudian jika dilihat dari kakinya ini lebih pipih dan juga panjang dan termodifikasi membentuk seperti sirip untuk mendayung. Nah, ini juga tentu untuk memudahkannya dalam berenang. Dan juga kemudian penyu ini tidak bisa memasukkan atau menarik kepalanya masuk ke dalam tempurung atau cangkangnya. Dan juga untuk makanannya, penyu ini cenderung omnivore karena ia memakan segala organisme yang ada di laut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai kura-kura darat atau kura-kura darat sejati karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di tanah yang kering, tanah yang cenderung kering seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri fisiknya, kakinya itu lebih pendek tetapi besar dan juga bercakar. Nah, ini agar memudahkannya dalam berjalan di tanah. Kemudian
jika dilihat dari tempurungnya itu lebih tinggi dan juga berbentuk seperti kubah. Dan juga kura-kura darat ini bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurungnya ketika merasa terancam. Dan juga untuk makanannya, kura-kura darat ini merupakan vegetarian. Dan yang ketiga yaitu ada kura-kura air tawar. Nah, tentunya kura-kura air tawar ini hidup di dekat air tawar ya, seperti sungai, danau, dan juga rawa. Nah, kemudian secara fisik, kura-kura air tawar ini merupakan campuran antara ciri fisik penyu dan juga ciri fisik kura-kura darat. Ya, yang pertama kita lihat dari kakinya. Kakinya ini jika dibandingkan dengan kura-kura darat, kura-kura air tawar ini lebih panjang kakinya dan juga memiliki cakar, sama seperti kura-kura darat, dia juga memiliki cakar dan ini untuk memudahkannya dalam berjalan. Kemudian untuk tempurung atau cangkangnya ini seperti penyu, ia cangkangnya itu lebih pipih dan juga streamline. Dan pada kakinya ini terdapat selaput ya, di samping ada cakarnya terdapat juga selaput, ini untuk memudahkannya ketika berjalan di air tawar seperti itu. Dan juga kura-kura air tawar juga dapat menarik kepalanya ke dalam tempurungnya, sama seperti kura-kura darat. Nah, kata testudens ini berasal dari bahasa Latin testudo yang berarti kura-kura. Nah, kura-kura dan penyu itu memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama tentunya memiliki cangkang atau batok yang keras dan kaku, atau bony shell. Nah, kemudian anggota badannya secara internal mengartikulasi ke tulang rusuk dan memiliki paruh berkeratin untuk memotong makanan. Nah, paruh berkeratin ini merupakan pengganti gigi karena penyu dan kura-kura tidak memiliki gigi. Kemudian batoknya itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian pertama yaitu bagian atas yang menutupi punggung disebut dengan karapas. Nah, karapas ini terbentuk dari perpaduan tulang belakang, tulang rusuk yang melebar, dan tulang dermis kulit dan dilapisi oleh keratin. Sementara pada bagian ventral atau perutnya itu disebut sebagai plastron yang terbentuk dari tulang korset dada dan tulang dermal. Nah, bagian plastron ini sama tertutup juga oleh keratin. Nah, pada beberapa kura-kura, contohnya pada kura-kura kotak Amerika Utara atau terrapen, cangkangnya ini memiliki area yang fleksibel atau disebut sebagai engsel. Engselnya ini memungkinkan bukaan cangkang untuk menutup saat kura-kura menarik diri ke dalam cangkangnya. Kura-kura memiliki 8 ruas tulang leher yang dapat diartikulasikan menjadi konfigurasi berbentuk S. Ini memungkinkan agar kepalanya bisa ditarik ke dalam cangkangnya. Nah, kemudian kura-kura dan penyu memiliki rentang hidup yang panjang, kebanyakan mencapai kematangan seksual setelah 7 atau 8 tahun dan masa hidupnya biasanya 14 tahun atau lebih. Kura-kura besar, seperti yang ada di Kepulauan Galapagos, itu bisa dilihat gambarnya di samping, dapat hidup lebih dari 100 tahun. Kura-kura darat atau tortoise seluruhnya hidup di terestrial atau di tanah dan kakinya itu tidak memiliki selaput. Semua kura-kura adalah ovipar. Betina menggunakan kaki belakangnya untuk menggali sarang di tanah. Di sana mereka bertelur dan menutupinya dengan tanah berisi 5 hingga 100 butir telur. Perkembangannya berlangsung dari 4 minggu hingga 1 tahun, dan induknya ini tidak akan memperhatikan telurnya selama proses perkembangan. Dan setelah menetas, anak-anaknya ini tidak tergantung kepada induknya. Nah, bisa dilihat ya untuk gambarnya. Ini merupakan ilustrasi dari kerangka penyu. Yang gambar A ini merupakan tampak punggung karapas atau tampak atas dari karapas. Kemudian yang B itu tampak ventral dari karapas atau tampak bawahnya. Dan juga di sini diperlihatkan struktur dari rangka apendikular dari testudens. Nah, itu bisa dilihat pada cervical vertebrae-nya atau pada ruas tulang lehernya itu bisa dibentukkan seperti huruf S, ini untuk memudahkannya dalam menarik kepalanya ke dalam cangkang. Nah, kemudian yang gambar C ini merupakan tampak punggung dari plastron dan yang D ini merupakan tampak ventral dari plastron. Dalam beberapa tahun terakhir, program konservasi penyu telah diberlakukan. Laju pertumbuhan yang lambat dan periode juvenil yang panjang membuatnya rentan terhadap kepunahan dan menghadapi tingkat kematian yang tinggi. Perburuan penyu dan pemangsaan penyu muda serta sarangnya oleh beberapa hewan itu telah mengancam banyak spesies. Baik itu penyu laut, kemudian kura-kura air tawar, dan juga kura-kura darat, itu sama-sama memiliki resikonya masing-masing. Nah, kemudian masalah yang terjadi pada kura-kura dan juga kura-kura air tawar itu ada praktik budaya yang memburu kura-kura untuk kebutuhan makanan dan obat-obatan. Kemudian masalah yang dihadapi oleh konservasi penyu laut itu ada pada wilayah lautan yang luasnya ribuan kilometer persegi, sehingga kawasan perlindungan harus mencakup perairan di bawah yurisdiksi banyak negara yang berbeda.
Dapat dilihat pada gambar, di sana ada penyu hijau atau Selonia midas, itu ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, dengan populasi khas Atlantik dan Pasifik. Mereka berstatus terancam punah di seluruh jangkauannya. Nah, nama umum penyu hijau ini berasal dari lemak hijau yang ditemukan di bawah karapas mereka. Penyu hijau bersarang setiap 2-4 tahun dan bermigrasi bermil-mil dari tempat ia mencari makan hingga ke tempat ia bersarang atau menetaskan telurnya. Nah, perkawinannya ini terjadi di laut. Seekor betina tunggal akan menyimpan 100 hingga 200 telur di sarang sebelum kembali ke laut. Nah, kemudian setelah sekitar 120 hari, remajanya atau juvenilnya yang telah menetas itu akan melakukan perjalanan yang berbahaya melintasi pantai hingga ke laut. Persentase yang tinggi pada juvenilnya ini dimangsa oleh burung camar dan juga kepiting, dan hanya sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan juvenil yang hingga mencapai laut ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ordo yang kedua, yaitu ordo Crocodilia. Namun sebelumnya bahwa Crocodilia ini diketahui merupakan keturunan dari Archosauria. Nah, Archosauria atau Archosaurus yang pertama mungkin muncul selama periode Permian sekitar 250 juta tahun yang lalu. Mereka menjadi vertebrata darat yang dominan selama periode Trias sekitar 240 juta tahun yang lalu. Ada 2 garis keturunan Archosauria. Sebagian besar anggota garis keturunan ini punah selama kepunahan massal di batas Trias dan Jurassic sekitar 200 juta tahun yang lalu. Beberapa anggota dari masing-masing 2 garis keturunan ini ada yang selamat. Keturunan dari salah satu garisnya, yaitu ada Crocodilians yang meliputi aligator dan juga buaya, selamat dari kepunahan massal kedua 65 juta tahun yang lalu, yaitu pada batas Kapur dan juga Tersier. Nah, dapat dilihat pada gambar, Archosauria ini memiliki 2 garis keturunan, yaitu Pseudosuchia dan juga Ornithodira. Nah, pada garis keturunan Pseudosuchia ini ada Crocodilians yang masih eksis hingga sekarang. Crocodilia berasal dari bahasa Yunani krokodeilos yang berarti kadal. Memiliki karakteristik pada tengkoraknya itu terdapat bukaan di depan mata. Kemudian bentuk orbital matanya itu segitiga dan gigi yang runcing dan tajam secara lateral. Ordo Crocodilia itu termasuk aligator, buaya, gavial, dan juga caiman. Nah, moncongnya itu memanjang dan kerap digunakan untuk menangkap makanan dengan sapuan kepala ke samping. Lubang hidungnya terdapat di ujung moncong sehingga ketika sebagian dari tubuh buaya ini terendam, maka ia tetap akan bisa bernafas. Saluran udara di kepalanya mengarah ke bagian belakang mulut dan tenggorokan, dan lipatan jaringan di dekat bagian belakang lidah membentuk segel kedap air yang memungkinkan bernafas tanpa menghirup air di dalam mulut. Ekornya berotot, memanjang, dan terkompresi secara lateral, digunakan untuk berenang, manuver ofensif dan defensif, dan menyerang mangsa. Gigi hanya digunakan untuk menangkap mangsa. Makanannya ditelan utuh, tetapi jika mangsanya terlalu besar, maka buaya akan mencabik-cabik terlebih dahulu dengan memegang salah satu anggota tubuhnya dan memutar tubuhnya dengan liar sampai mangsanya terpotong. Buaya menelan batu dan benda lain sebagai abrasif untuk memecah makanan yang tertelan. Nah, buaya ini merupakan ovipar. Berikut morfologi tubuh pada buaya bisa dilihat pada gambar. Nah, di sana ada nostril atau lubang hidung yang terletak di ujung moncong. Kemudian dapat dilihat pada matanya, orbital matanya itu bukan berbentuk lingkaran, melainkan cenderung berbentuk segitiga. Dan juga bisa dilihat pada giginya ini yang runcing dan tajam, itu untuk mencabik-cabik mangsanya karena ia merupakan karnivora. Dan juga bagian-bagian lainnya bisa dilihat pada gambar berikut. Setelah sebelumnya disinggung bahwa Crocodilia ini termasuk di dalamnya ada buaya, kemudian ada aligator, ada gavial, dan juga kaiman. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri fisik antara keempatnya. Yang pertama, kita bisa melihat dari bentuk moncongnya, bahwa moncong pada buaya itu membentuk huruf seperti huruf V atau huruf V, sementara pada aligator dan juga kaiman itu membentuk seperti huruf U, dan juga pada gavial itu lebih ramping lagi dan membentuk seperti huruf I. Kemudian perbedaan selanjutnya itu bisa dilihat dari giginya. Saat mulut dalam keadaan tertutup, gigi dari rahang bawah dan rahang atas buaya akan nampak dan terlihat sangat jelas. Sedangkan pada aligator dan kaiman hanya gigi bagian atas saja yang nampak saat mulut dalam keadaan tertutup. Kemudian perbedaan antara aligator dan kaiman terletak pada ukuran giginya. Kaiman memiliki gigi yang lebih panjang dan lebih tajam dengan ujung yang runcing bila dibandingkan dengan aligator. Sedangkan gavial itu memiliki gigi yang lebih ramping dan runcing dibandingkan dengan 3 lainnya.
Dan berikut merupakan contoh dari gambar beberapa spesies Ordocrocodilia. Yang pertama ada dari kaiman, black kaiman atau Melanosuchus niger, kemudian ada gharial atau Gavialis gangeticus, kemudian ada buaya muara, Crocodylus porosus, dan aligator amerika atau Alligator mississippiensis. Saya Siti Fatimah Zahra, NPM 192154033, akan mempresentasikan terkait Lepidosauria. Lepidosauria adalah garis keturunan diapsid yang pertama kali muncul pada awal Trias. Lepidosaurus paling awal adalah anggota Sphenodontia. Garis keturunan Lepidosaurus yang kedua yaitu Squamata. Lepidosaurus dicirikan oleh adanya sisik epidermis berkeratin yang tumpang tindih yang terlepas secara kolektif. Ekor yang dapat mengalami autotomi juga merupakan fitur umum dari klan ini. Autotomi merupakan pemutusan bagian tubuh hewan ketika diganggu atau mencoba melarikan diri. Biasanya itu bagian kaudal atau ekornya. Nah, pada buaya dan kura-kura ia tidak bisa melakukan autotomi. Sedangkan pada beberapa kadal dan ular dia dapat mengalami autotomi. Yang pertama ada order Sphenodontia. Hanya ada 2 spesies yang masih hidup dari order Sphenodontia, yaitu Tuatara, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon gunteri. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan spesies Sphenodon punctatus atau Tuatara. Nah, karakteristiknya yaitu tengkoraknya akinetik, memiliki rahang bawah yang melekat erat pada tengkorak bagian atas. Selain itu juga terdapat 2 baris gigi di rahang atas dan 1 baris gigi di rahang bawah yang menghasilkan gigitan yang dapat memenggal kepala burung kecil. Banyak terdistribusi di Selandia Baru, bertelur dan berbagi liang bawah tanah dengan burung laut yang bertelur. Yang selanjutnya yaitu order Squamata. Squamata dikatakan memiliki tengkorak kinetik, mobilitas tengkorak dan rahang mengurangi kekuatan gigitan, tetapi juga mengurangi kemungkinan patah tulang dan membantu makan. Pada ular tulang kuadrat memanjang sangat mobile dan memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang sangat besar. Contohnya itu pada ular derik Diamondback timur atau Crotalus adamanthus. Selanjutnya ada suborder Sauria atau kadal, memiliki sekitar 4.500 spesies, memiliki 2 pasang kaki dan rahang atas dan bawahnya bersatu di depan. Terkait kadal yang memiliki kaki, ada juga kadal yang tidak memiliki kaki. Kadal yang tidak memiliki kaki mempertahankan sisa-sisa korset dada dan tulang dada untuk bergerak. Kemudian memiliki panjang dari hanya beberapa sentimeter hingga sebesar 3 meter. Hidup di substrat permukaan dan bersembunyi di bawah batu atau batang kayu, dan yang lainnya adalah penggali atau penghuni pohon. Kebanyakan kadal adalah opipar, ada yang opopipipar dan juga pipipar. Kemudian ada toke. Nah, toke ini juga termasuk ke salah satu jenis kadal ya. Nah, toke yang biasa ditemukan di dinding tempat tinggal manusia di daerah semitropis bertubuh pendek dan juga kekar. Mereka itu aktif di malam hari dan tidak seperti kebanyakan kadal, mereka mampu mengeluarkan suara. Mata mereka yang besar dengan pupil yang berkontraksi menjadi celah sempit di siang hari dan melebar di malam hari disesuaikan untuk penglihatan malam. Mereka memiliki piringan perekat pada jari-jarinya untuk membantu menempel pada pohon ataupun dinding. Kemudian ada iguana. Nah, kelompok iguana salah satunya yaitu bunglon. Nah, bunglon ini hidup terutama di Afrika dan juga India. Bunglon beradaptasi dengan gaya hidup arboreal dan menggunakan lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Bunglon terkenal dengan kemampuannya untuk berubah warna sebagai respon terhadap cahaya, suhu, atau keadaan perilaku. Nah, dapat diperhatikan ya, di sini ada 2 jenis kadal. Yang pertama ada Heloderma suspectum. Heloderma suspectum dan juga kadal manik-manik Meksiko atau Heloderma horridum merupakan kadal beracun. Kadal ini berasal dari barat daya Amerika Utara. Racunnya dilepaskan ke dalam alur di permukaan gigi dan dimasukkan ke mangsa saat kadal mengunyah. Gigitan kadal ini jarang berakibat fatal bagi manusia.
Kemudian ada Amphisbaenians, memiliki sekitar 135 spesies. Mereka disebut kadal cacing dan merupakan penggali khusus yang hidup di tanah Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Timur Tengah. Contohnya ada Bipes biporus. Nah, dapat dilihat ya pada gambar. Nah, sebagian besar tidak berkaki dan tengkorak mereka berbentuk baji atau skop. Sebuah gigi median tunggal di rahang atas membedakan Amphisbaenians dari semua vertebrata lainnya. Kulit Amphisbaenians memiliki lipatan seperti cincin yang disebut dengan anuli dan menempel longgar pada dinding tubuh, membentuk jangkar di dinding liang. Mereka memakan cacing dan serangga kecil dan bersifat opipar. Yang terakhir ada suborder Serpentes atau ular, memiliki sekitar 2.900 spesies. Kerangka berisi lebih dari 200 tulang belakang dan sepasang tulang rusuk. Sendi antar tulang belakang membuat tubuh sangat fleksibel. Ular memiliki adaptasi tengkorak yang memfasilitasi menelan mangsa besar. Adaptasi ini meliputi rahang atas yang dapat digerakkan pada tengkorak, rahang atas dan bawah yang menyatu secara longgar sehingga setiap setengah rahang dapat bergerak secara independen. Kebanyakan ular adalah opipar. Meskipun itu, banyak juga seperti ular berbisa melahirkan. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan contoh suborder Serpentes, yaitu ada ular derik diamondback timur atau Crotalus adamanthus. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Nur Kamila dengan NPM 192154004. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai evolutionary pressure. Nah, reptil memiliki kulit yang tebal, kering, dan berkeratin. Nah, kulit reptil ini tidak memiliki fungsi pernapasan, berbeda dengan amfibi. Nah, reptil secara berkala melepaskan lapisan epidermis luar kulit dalam proses yang disebut ekdisis. Ekdisis umumnya dimulai di daerah kepala pada ular dan pada kadal. Nah, lapisan epidermis terlepas satu bagian. Pada kadal lain, potongan-potongan kecil kulit bagian luar terkelupas. Frekuensi ekdisis bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya dan lebih besar pada remaja daripada dewasa. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem rangka pada reptil. Nah, sistem rangka pada reptil dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Exoskeleton berasal dari epidermis, berupa sisik yang menanduk, yang menyelubungi seluruh permukaan tubuh dan tersusun seperti susunan genting. Nah, endoskeleton terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular. Nah, skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumna, vertebralis, sternum, dan rusuk. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari tulang tengkorak reptil. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu yang A merupakan promaksila, kemudian yang B merupakan maksila, yang C merupakan rahang bawah, kemudian yang D merupakan fossa temporalis, yang E merupakan frontal, dan yang G merupakan tulang parietal. Nah, kemudian kolumna vertebralis reptil terdiri dari 5 bagian, yaitu vertebrae cervicalis atau leher, kemudian vertebrae thoracalis atau punggung, kemudian vertebrae lumbalis atau lumbar, kemudian ada vertebrae sacralis atau sakral atau pelvis, kemudian yang terakhir ada vertebrae caudalis, yaitu berupa ekor. Nah, adapun tulang dada pada reptil ini berbentuk segi empat pipih tersusun atas tulang rawan yang mengalami kalsifikasi tertanam pada dinding ventral thorax. Nah, ini merupakan struktur dari tulang dada dan tulang rusuk reptil. Nah, adapun yang bagian A ini merupakan cervicalis, kemudian yang B itu thorax, kemudian yang C lumbar, yang D ada sakral, yang E caudal, kemudian yang F merupakan cervical, G thorax abdominal, dan I sternum. Nah, untuk selanjutnya skeleton apendikular. Nah, skeleton apendikular ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang gelang bahu, kemudian tulang gelang pinggul, dan ekstremitas atau alat gerak. Nah, di sini ada gambar dari struktur tulang gelang bahu. Nah, untuk tulang gelang bahu ini, yang A merupakan episternum, kemudian yang B merupakan mesosternum,
Kemudian yang C merupakan rakoid. Mohon maaf, yang C merupakan rusuk gelang bahu. Kemudian yang D merupakan epikorakoid. Kemudian yang E merupakan korakoid. Kemudian yang F merupakan penestra. Yang G merupakan scapula. Kemudian yang I merupakan clavicula dan yang J merupakan cavitas glenoidales. Nah, untuk selanjutnya yaitu tulang gelang pinggul. Tulang gelang pinggul ini berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang, berbeda dengan gelang pektoral. Gelang pelvis tidak mempunyai komponen tulang dermal atau tulang membran. Nah, kemudian ekstremitas atau alat gerak reptilia terdiri atas ekstremitas anterior atau tungkai depan dan posterior atau tungkai belakang. Nah, untuk tungkai depan sendiri terdiri dari humerus. Nah, berartikulasi dengan scapula pada cavitas glenoidalis dan bagian distal berartikulasi dengan ulna dan radius. Nah, radius di bagian anterior berartikulasi dengan humerus dan ulna atau di proksimal serta dengan pergelangan tangan arah ibu jari distal. Kemudian, ulna berartikulasi dengan humerus dan radius di proksimal serta dengan pergelangan tangan arah kelingking di distal. Nah, manus tersusun oleh carpalia, metacarpalia, dan phalanges. Nah, kemudian untuk tungkai belakang sendiri terdiri dari os femorale bersendi dengan acetabulum, kemudian tibia dan fibula di bagian proksimal bersendi dengan os femorale dan di distal bersendi dengan pergelangan kaki, kemudian pes disusun oleh tarsalia, metatarsalia dan phalanges. Nah, kerangka ular Apis baenians dan kura-kura menunjukkan modifikasi. Namun, dalam bentuk umumnya, kerangka reptil didasarkan pada kerangka yang diwarisi dari amfibi purba. Nah, kerangka ini sangat kaku untuk memberikan dukungan yang lebih besar. Nah, moncong pada reptil lebih panjang. Hal ini memungkinkan perkembangan epitel penciuman yang lebih besar dan peningkatan ketergantungan pada indera penciuman. Kemudian, tulang rusuk ular juga memiliki hubungan otot dengan sisik perut yang besar untuk membantu gerak. Nah, di sini terkadang ketika kadal dicengkram gitu ya ekornya, tulangnya itu dapat patah dan sebagian dari ekornya ini hilang. Nah, hal ini disebut dengan autotomi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ternyata vertebra ekor kadal memiliki bidang fraktur vertikal. Nah, autotomi adalah adaptasi yang memungkinkan kadal melarikan dari cengkraman pemangsa. Jadi, jika kadal melepaskan ekornya, maka pemangsa fokusnya itu akan teralihkan, bukan ke kadalnya, namun ke ekor kadal yang sudah diputuskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai nutrition and the digestive system. Nah, pencernaan reptil lengkap meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Nah, semua reptil ini memiliki gigi kecuali pada ordo Testudinata. Pada saat juvenil, reptil memiliki gigi telur untuk merobek cangkang telur untuk menetas, dan kemudian gigi telur tersebut akan tanggal dengan sendirinya hingga dewasa. Rahang reptil memiliki desain atau bentuk yang sesuai untuk meremukan dan mencengkram kuat mangsanya. Otot pada rahang reptil lebih besar dan lebih panjang daripada ikan atau amfibi, sehingga pergerakan secara mekanik rahang pada reptil lebih baik dari keduanya. Seperti yang sudah tadi disebutkan juga ya, bahwa rahang atau moncong reptil itu lebih besar daripada dan lebih panjang daripada amfibi. Nah, untuk selanjutnya, dari mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, kemudian ventriculus atau lambung, kemudian intestinum. Nah, intestinum ini terdiri atas usus halus dan usus tebal, di mana intestinum, makanan dicerna secara kimiawi dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian, kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus atau gelambir dan berwarna kemerahan. Nah, kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada reptil, namun di sini dikhususkan pada pencernaan ular. Nah, karena ular terestrial, banyak perubahan terjadi pada kelenjar dalam transisi dari amfibi ke reptil. Perubahan dalam kelenjar mulut dan batuan kelenjar racun ini berguna untuk melumpuhkan mangsa dan menelan mangsanya. Kelenjar ludah ditemukan dalam ular meliputi palatin, lingual, sublingual, dan labial gland. Anggota squamata memiliki gigi pleurodon. Ular berbisa memiliki gigi beralur atau tubular untuk menginjeksi racun.
Viper memiliki taring yang dapat ditarik, gigi tubular atau solenoglyphus. Kemudian, mulut ular adalah rongga bukal atau bukal cavity. Nah, esofagus panjang dan dapat menutupi hingga setengah panjang tubuh. Kerongkongan ular memiliki lipatan lebih internal daripada reptil lain. Yang memungkinkan untuk menelan mangsanya yang besar secara utuh. Nah, perut ular ini berbentuk huruf C, di mana sel-sel perut mensekresikan enzim pencernaan dan asam lambung untuk menghancurkan protein. Makanan kemudian melewati katup pylorus dan masuk ke dalam usus kecil. Nah, usus kecil ular berbentuk tabung melingkar yang panjang dan sempit, di mana absorpsi nutrisi berlangsung. Di persimpangan dari usus kecil dan usus besar adalah usus buntu. Pada ular terdapat organ hati dan pankreas. Usus besar ular berotot dan strukturnya bertinting tipis. Kemudian terdapat ruang kloaka. Ruang ini dibagi menjadi kopradem untuk menerima kotoran dan urodem untuk urin dan produk dari organ kelamin. Nah, kloaka memainkan peran penting dalam absorpsi air. Nah, pada ular, tingkat pencernaan tergantung dari suhu tubuh karena mereka adalah hewan berdarah dingin. Nah, kemudian di sini ada gambar struktur dari ular ya. Nah, di sini juga ada gambar ketika ular memangsa tikus. Nah, pada gambar B terlihat tengkorak ular berbisa, mekanisme engsel rahang memungkinkan tulang atas dan bawah di satu sisi rahang meluncur ke depan dan ke belakang secara bergantian dengan tulang sisi lainnya. Nah, gigi melengkung ke belakang menahan mangsa saat bekerja menuju kerongkongan. Nah, untuk gambar C, tulang rahang atas di mana taring tertanam berayun ke depan ketika mulut terbuka. Nah, mobilitas tulang kuadrat adalah karakteristik unik dari semua skomates. Ini merupakan tulang rahang atas dan ini merupakan tulang segi 4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu bahasan terkait sirkulasi, pertukaran gas, dan juga temperatur. Sistem sirkulasi pada reptil ini termasuk peredaran darah tertutup. Nah, selain itu, karena mengalir melalui 2 kali peredaran darah, reptil disebut juga peredaran darah ganda. Seperti pada gambar ya. Nah, peredaran darah ganda ini terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar itu berasal dari bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan masuk lagi ke serambi kanan. Sedangkan untuk peredaran darah kecil dimulai dari jantung yaitu pada bilik kiri, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung ke serambi kiri. Jantung terbagi atas 4 ruangan yaitu atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan dan ventrikel kiri serta sebuah sinus venosus. Gambar di samping merupakan gambar jantung. Nah, pada gambar A itu ketika atrium berkontraksi, darah memasuki ventrikel, katup atrioventrikular mencegah pencampuran darah beroksigen dan kurang beroksigen di ventrikel yang tidak terpisah secara tidak lengkap. Nah, pada gambar B, ketika ventrikel berkontraksi, kemudian punggungan otot menutup darah ke oksigen langsung ke arteri sistemik dan lebih sedikit darah beroksigen ke arteri pulmonalis. Hampir semua reptil bernapas sebentar-sebentar. Nah, ketika kura-kura menarik diri ke dalam cangkangnya, metode ventilasi paru-paru mereka tidak dapat berfungsi. Mereka juga berhenti bernapas saat menyelam selama periode apnea atau tidak ada pernapasan, di mana aliran darah ke paru-paru terbatas yang menghemat energi dan memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan pasokan oksigen ke paru-paru. Pada umumnya reptil bernapas dengan paru-paru, di mana udara masuk melalui hidung, kemudian batang tenggorokan hingga ke paru-paru. Nah, dalam paru-paru oksigen akan diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti halnya buaya, nah lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, dan dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan temperatur. Nah, tidak seperti pada hewan air, hewan darat mungkin menghadapi suhu yang ekstrim. Oleh karena itu, regulasi suhu sangat penting bagi hewan. Contohnya pada Indian piton yang dapat menggunakan panas metabolik untuk meningkatkan suhu tubuh, di mana ular piton betina akan melingkar di sekitar telur mereka dan meningkatkan suhu tubuh mereka sebanyak 7,3 derajat Celcius di atas suhu udara menggunakan sumber panas metabolik. Masih berkaitan dengan temperatur, beberapa reptil dapat bertahan hidup di suhu yang fluktuasi, yaitu misalnya pada 22 sampai 41 derajat Celcius untuk beberapa kura-kura.
Namun untuk mempertahankan aktivitas suhu tubuh diatur dalam kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius. Ketika suhu naik, beberapa reptil mulai terengah-engah yang melepaskan panas melalui pendinginan evaporatif. Nah, iguana laut mengalihkan darah ke kulit sambil berjemur di bawah sinar matahari dan melakukan pemanasan dengan cepat. Namun saat menyelam ke laut yang sejuk, iguana laut mengurangi detak jantung dan aliran darah ke kulit yang memperlambat kehilangan panas. Nah, kromatofor juga dimiliki oleh iguana yang mana membantu dalam pengaturan suhu. Nah, kromatofornya itu tersebar. Dengan demikian, tubuhnya itu tercenderung lebih gelap sehingga meningkatkan laju penyerapan panas. Pada intinya, untuk mengatur suhu, mereka itu akan berjemur di bawah sinar matahari agar metabolismenya cepat. Sedangkan mereka akan bersembunyi di tempat yang teduh untuk mencegah overheating. Selanjutnya, nervous and sensory function. Nah, selanjutnya berkaitan dengan saraf dan juga sistem sensorik. Nah, otak reptil mirip dengan otak vertebrata lainnya. Belahan otak agak lebih besar daripada amfibi. Nah, peningkatan ukuran ini dikaitkan dengan peningkatan indera penciuman, lebus optik, dan otak kecil. Juga membesar yang mencerminkan peningkatan ketergantungan pada penglihatan dan koordinasi fungsi otot yang lebih halus. Terdapat perubahan pada cerebellum akibat perkembangan ukuran dari belahan-belahan otak karena adanya invasi pallium oleh beberapa sel saraf sehingga menjadi bentuk neopallium. Nah, gerakan ini dihubungkan dengan macam-macam gerakan dari kebanyakan reptil. Nah, kompleksitas sistem sensorik reptil dibuktikan atau dicontohkan pada bunglon atau Camelocalyptratus. Nah, yang mana terlihat pada gambar bagaimana seorang bunglon ini dapat menangkap serangga gitu ya sebagai mangsanya. Nah, beberapa reptil memiliki mata median atau parietal yang berkembang dari hasil bagian otak. Nah, contoh pada tuatura itu memiliki mata dengan lensa, saraf, dan retina. Pada reptil lain mata parietal kurang berkembang. Masih berkaitan dengan sistem sensorik, struktur telinga dari reptil itu bervariasi. Contohnya pada ular itu memiliki tulang telinga yang berfungsi untuk mendeteksi getaran. Nah, mereka tidak memiliki rongga telinga tengah, tabung pendengaran, dan membran timpani. Nah, tulang rahang mengartikulasikan dengan menerima getaran. Ular juga dapat mendeteksi getaran udara. Pada reptil lain, membran timpani mungkin berada di permukaan atau dalam kecil di bagian kepala. Nah, telinga bagian dalam reptil itu mirip dengan amfibi. Masih berkaitan dengan sistem sensorik, penyu dapat mendeteksi medan magnet bumi dan menggunakannya dalam navigasi. Contoh pada penyu hijau, Seroniamides, ini ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Nah, penyu hijau ini termasuk hewan yang terancam punah. Nah, penyu hijau bersarang setiap 2 hingga 4 tahun dan bermigrasi bermil-mil dari daerah makan ke pantai tempat mereka menetas. Perkawinan terjadi di laut dan betina pindah ke pantai untuk menggali sarang dengan sirip belakang mereka. Nah, seekor betina ini mampu menyimpan 100 hingga 200 telur di sarang. Nah, setelah itu maka penyu hijau tersebut akan kembali lagi ke laut. Saya Abdullah Marifatullah, NPM 192154040. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada accretion and osmoregulation ya. Ekresi pada reptil itu tentunya akan memiliki alat ekresi dan akan menghasilkan hasil ekresi ya. Nah, yang pertama itu ada alat ekresi pada reptil itu ada ginjal metanefros. Kemudian yang kedua ada vesika urinaria atau disebut juga dengan kandung kemih. Nah, kandung kemih ini tidak terdapat pada buaya. Kemudian yang ketiga ada kloaka, yaitu muara vesika urinaria. Yang keempat ada kelenjar garam yang terdapat pada penyu laut ya. Nah, kemudian hasil dari ekresi pada reptil ini dapat berupa asam urat, garam, dan amonia ya. Nah, kehidupan di darat, peningkatan ukuran tubuh dan tingkat metabolisme yang lebih tinggi, bagaimanapun juga itu semua membutuhkan ginjal yang mampu memproses limbah dengan sedikit kehilangan air. Ginjal dengan lebih banyak unit penyaringan darah disebut dengan nefros yang menggantikan ginjal embrionik reptil selama perkembangan. Nah,
Ginjal fungsional reptil dewasa disebut dengan ginjal metanefrik atau metanefros. Fungsinya itu tergantung pada sistem peredaran darah yang memberikan lebih banyak darah pada tekanan yang lebih besar untuk menyaring darah dalam jumlah besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tipe ginjal pada reptil ini adalah ginjal metanefros, ya. Nah, jadi pada saat embrio, reptil ini memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros dan berkembang hingga metanefros, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hasil ekresi. Hasil ekresi pada reptil ini dapat berupa asam urat, amonia, serta garam. Nah, reptil hanya menggunakan sedikit air untuk membilas sampah nitrogen dari darah karena sebagian besar sisa metabolisme diekskresikan sebagai asam urat yang tidak beracun. Kemudian beberapa jenis penyu juga yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekresi, ya, untuk mengeluarkan garam. Nah, hasil ekresi yang dihasilkan itu berupa air yang mengandung garam. Kemudian beberapa jenis reptil juga, contohnya pada buaya dan penyu air tawar, itu menghasilkan ekresi berupa asam urat dan amonia. Nah, ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya itu keluar bersamaan dengan feses melalui kloaka, ya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di atas ini ada gambar, ini merupakan gambar dari organ-organ atau alat ekresi pada buaya, ular, dan kura-kura, ya. Nah, kemudian selain reabsorpsi air dari sistem ekresi, permukaan pernapasan internal dan permukaan terbuka yang relatif kedap air mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Perilaku yang membantu mengatur suhu juga dapat menghemat air. Contohnya reptil pada kebiasaan malam hari dan menghindari suhu permukaan yang panas di siang hari dengan menggali lubang untuk mengurangi kehilangan air. Nah, kemudian ketika air tersedia, banyak reptil, misalnya cuk walas, ya, menyimpan air dalam jumlah besar di ruang limpatik di bawah kulit atau di kandung kemih. Banyak kadal memiliki kelenjar garam di bawah mata untuk membersihkan tubuhnya dari kelebihan garam. Kemudian yang selanjutnya ada reproduction and development, ya. Nah, reproduksi pada reptil. Nah, jadi pada pria atau pada jantan reptil, sepasang saluran mengantarkan sperma ke kloaka. Setelah kopulasi, sperma dapat disimpan dalam wadah mani di saluran reproduksi wanita. Sekresi dari wadah mani memelihara sperma dan menghentikan aktivitas mereka. Sperma dapat disimpan hingga 4 tahun pada beberapa kura-kura, ya, dan hingga 6 tahun pada beberapa ular. Di daerah beriklim sedang, sperma dapat disimpan selama musim dingin. Kopulasi dapat terjadi di musim gugur ketika individu berkumpul di hibernakula. Nah, dan pembuahan dan perkembangan dapat terjadi di musim semi ketika suhu mendukung perkembangan yang sukses. Pembuahan terjadi di daerah atas saluran telur yang mengarah dari ovarium ke kloaka. Daerah kelenjar saluran telur mengeluarkan albumen dan kulit telur. Cangkangnya biasanya keras namun fleksibel. Nah, jadi saat melalui opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Nah, hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan yang basah. Nah, pada kebanyakan jenis reptil, telur akan ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Nah, di dalam telur juga terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Nah, kemudian parthenogenesis terjadi pada beberapa kadal. Telur biasanya berkembang tanpa dengan pengawasan orang tua. Contohnya pada buaya, ya. Pengecualian pada buaya, ya, pengecualian. Karena pada buaya ini betinanya itu merawat sarang mereka, ya. Nah, salah satu contohnya itu pada buaya Amerika, yaitu buaya Mississippiensis, ya. Nah, betina ini membangun gundukan lumpur dan tumbuh-tumbuhan dengan tinggi sekitar 1 meter dan diameter 2 meter. Dia melubangi bagian tengah gundukan, mengisi sebagian dengan lumpur dan puing-puing, menyimpan telurnya di rongga, dan kemudian menutupi telur. Suhu di dalam sarang mempengaruhi jenis kelamin tukik. Suhu pada atau di bawah 31,5 derajat Celcius itu akan menghasilkan keturunan betina. Kemudian suhu antara 32,5 dan 33 derajat Celcius akan menghasilkan keturunan jantan. Nah, suhu sekitar 32 derajat Celcius menghasilkan keturunan jantan serta betina. Efek suhu yang serupa pada penentuan jenis kelamin diketahui pada beberapa kadal dan banyak kura-kura.
Nah, betina tetap berada di sekitar sarang mereka selama perkembangan untuk melindungi telur dari pemangsaan. Kemudian, dia membebaskan tukik dari sarang sebagai tanggapan atas panggilan bernada tinggi mereka dan mengambil di mulutnya untuk membawanya ke air. Nah, mungkin akan membawanya ke kolam yang dangkal untuk anak-anak yang muda dan tinggal bersama mereka hingga 2 tahunan. Nah, yang muda itu akan memakan sisa-sisa makanan yang dijatuhkan betina ketika dia makan. Dan pada vertebrata kecil dan invertebrata yang mereka tangkap sendiri ya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada seekor buaya betina yang sedang menjaga sarang-sarang mereka ya dari pemangsaan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.